خير قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أنقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والكرماء وحضرة الجماعة Masjid Jami Nurul Mubin, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama mengawali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terlebih dan terkhusus yang mewakafkan dan memperjuangkan Masjid Nurul Mubin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki halal dan barakah. Kita juga doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kanan kiri kita yang berdekatan dengan Masjid Nurul Mubin ini, kalau ada yang sakit, kita doakan sakitnya disembuhkan oleh Allah. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaidillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Syarah Bulughul Maram tentang hadis-hadis Rasulullah yang berisi tentang hukum-hukum Allah. Hadis yang ke-19, An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala. Hadis yang bersumber dari Abi Tha'labah. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah. Ini Abi Tha'labah curhat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna bi ardi qaumi ahli kitab afanaqulu fi aniyatihim. Abi Tha'labah curhat pada Rasul, ya Rasul, saya ini tinggal di wilayah yang penduduknya mayoritas itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, masuk ya dalam kategori kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Bahwa orang-orang kafir itu ada dua kelompok. Kelompok pertama namanya ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sementara yang musyrikin, ya selain Yahudi Nasrani yang bukan orang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu,
Gatholodo, Serat Centani, Sunda Wiwitan, wis apa macem-macem. Lah Abi Sa'labah beliau bercerita, saya ini ya Rasul tinggal di lingkungan yang mayoritas bukan orang Islam. Kemudian afanaqulu fi aniyatihim, boleh enggak kalau saya makan dengan wadah, dengan piring, minum dengan gelas kepunyaan mereka? Umpama kita lagi kerja atau di mana gitu, yang kebetulan di situ yang punya itu bukan orang Islam. Afanaqulu fi aniyatihim, apakah kita boleh makan minum dengan piring, dengan gelas kepunyaan mereka? Qala, maka Rasulullah menjawab, la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha fa'arsiluha wa qulu fiha. Jawab Rasulullah, jangan kalian makan dengan wadah mereka itu kecuali kalau memang kalian tidak menemukan yang lain. Lah kalau ada yang lain ya jangan, tapi kalau nggak ada yang lain ya silahkan. Tapi fagsiluha, cuci dulu itu piring atau mangkok atau gelas, wa qulu fiha, kemudian makanlah dengan wadah itu tadi. Loh, kenapa Rasulullah kok memberi jawaban seperti itu? Piring, gelas, mangkok, pokoknya alat-alat makan yang itu bukan kepunyaan orang Islam, kalau kita mau makan minum dengan itu kok diperintahkan untuk nyuci? Karena gelas, mangkok, piring dan lain-lain yang punya mereka bisa jadi gelasnya habis buat minum minuman yang bikin mabuk. Apa namanya? Arak kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang apa? Ciu. Kalau yang gambar orang jenggotan itu apa? Anggur. Anggur ya. Lah minuman yang memabukkan itu dalam Islam dihukumi najis. Walaupun menurut mereka bersih, tapi segala sesuatu yang minuman yang itu dikonsumsi kok bikin mabuk, maka hukumnya najis. Lah gelas yang buat naruh minuman itu, maka gelasnya yo najis, maka harus dicuci. Dulu Pak, udah lama kejadiannya, lama banget. Saya beli nasi goreng, sebelahnya itu tukang jamu. Sebelah tukang nasi goreng itu tukang jamu. Lah, saya masih ingat betul dulu pernah ketemu orang pada mabuk itu baunya kayak minyak tanah. Menurut saya loh Pak ya. Lah kemudian saya tanya kebetulan ada yang kenal, Mas itu pada minum apa? Ya itu tadi dulu, yang cap jenggot itu. Anggur cap orang tua apa ya? Lah katanya itu bikin mabuk. Lah kemudian lain hari karena saya badan agak gak nyaman pengen beli jamu, karena saya ngelihat tukang jamu itu nyuci gelasnya cuman pakai ember kecil dikasih plastik. Wong saya ngelihat tuh pek udah langsung ditaruh di mejanya itu, di gerobaknya itu. Lah itu kan juga suci, kecuali kalau airnya ngalir. Kayak di tempat wudhu itu kan airnya ngalir. Misalnya gelas kepek terus di airnya dialirin, itu suci itu gelas. Tapi kalau hanya cuma dicelupin ke ember, embernya cuma airnya ya segitu-segitu, itu ember yang kecil itu, maka tidak bisa mensucikan. Maka saya berkeyakinan
bahwa gelas itu yang habis dipakai buat minum minuman anggur itu tadi, karena dalam Islam setiap yang memabukkan dihukumi najis, maka saya berkeyakinan najis, maka saya kalau beli jamu itu ya bawa gelas sendiri, kalau enggak ya gelas plastik bekas air minum gitu. Karena ya itu ikhtiar itu menghati-hati, Pak. Ya saya tidak menuduh semua tukang jamu begitu, enggak. Cuman hanya saya pernah melihat langsung. Lah kenapa umat Islam ketika mau makan minum di wadah yang kepunyaan bukan orang Islam, khawatirnya mereka itu mengkonsumsi entah minuman, entah makanan yang dalam Islam dihukumi najis. Karena saya pernah melihat langsung, belum lama kejadian, sekitar 2000 pas musim Covid 2021 atau 2000. Itu pagi-pagi kerja bakti, Pak. Emang kebetulan di rumah saya itu deretan kayak begini tuh, selang berapa rumah itu non muslim. Lah dia itu memang sekeluarga besar hobi mengkonsumsi asu. Asu kalau orang sini segawon. Segawon bahasa orang kampung saya yang dialusin, Pak. Saya karena melihat langsung, Pak, pagi-pagi karena ikut kerja bakti, saya megangin tangga betulin lampu itu. Asu yang dikurungin di kandang itu dimasukin ke karung, digebuk, enggak disembelih, digebuk, wai. Begitu udah enggak berontak langsung dibakar. Habis itu baru dicacak-cacak. Lah itu kan ditaruh di piring, di panci dan lain-lain. Lah itu kan dalam Islam dihukumi najis. Lah kalau seandainya kita kok makan minum di situ, walaupun ini sudah dicuci, tapi kalau cara mensucinya tidak memenuhi standar dalam hukum Islam, maka piring, gelas, mangkok itu tadi tetap dihukumi najis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan kalian makan minum dari wadah kepunyaan mereka, tapi dicuci dulu, khawatirnya ada najisnya itu saking selektifnya ajaran Islam memperhatikan kebersihan dan kesucian. Karena setiap yang dihukumi memabukkan kalau minuman, makanan yang dihukumi haram secara zati seperti daging itu tadi, maka hukumnya najis. Apalagi najis anjing kan memang jelas dihukumi najis mughalladhah. Apalagi ada yang kalau di pasar Koja bagian atas itu, Pak, ujung sono. Pernah Pak Jio sono ya? Saya itu pernah nggak sengaja, Pak, naik ke sono. Namanya nggak tahu ya, Pak. Ini kok tulisannya B2 ini apa? Saya nanya ke mbak itu apa? Daging babi, Pak. Karena melihat saya sarungan kali ya. Bapak mau ke situ, Pak? Ya enggak. Awalnya tadi mau nyari ikan sama Ustadz Dudu, mau bakar-bakar malah ketemu daging itu. Lah itu tempat yang buat naruh walaupun sudah dicuci, kalau mensucinya itu tidak sesuai standar Islam, maka itu belum dikategorikan suci. Lah, dalam Islam itu kan ada aturan ketika mensucikan suatu najis. Kalau najis mughalladhah ya dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, debu. Lah kalau di sini nyari tanah mana? Di sini loh, wong udah ditutup semua. Lah iya, apa boleh diganti dengan deterjen, dengan soklin apa namanya yang bubuk itu? Kan sama kan ya bentuknya bubuk ya. Kalau dalam kajian klasik nggak bisa, Pak. Karena saya pernah baca satu alasan kenapa diperintahkan mencuci dengan tanah, karena ada bakteri yang timbul dari najis mughalladhah itu, yang bakteri itu hanya bisa mati dengan tanah.
nggak bisa mati dengan sabun, deterjen dan lain-lain. Nah, cuman kalau di sini mau nyari tanah di mana ya? Cuman saya sendiri belum pernah kok praktek nyuci najis mughaladz, belum pernah. Wong saya pernah, seingat saya lagi nunggu temen duduk di pos security, sendal saya kalau orang Jawa diembus-embus sama anjing. Iya, diembus-embus ya, Pak. Akhirnya sendal saya, malah saya ngambil sapu yang ada di pos security itu, saya coker-coker, saya masukin got. Terus nyeker, beli lagi sendal jepit murah ini. Cuman 15.000 kok. Lah kalau mungkin sendal 500.000 ya saya cuci, Pak ya. Eman-eman. Lah sendal murah ya sebuang. Makanya kalau saya ditanya udah pernah nyuci barang kena najis mughaladz, saya ditanya belum. Kalau repot-repot ya buang. Lah kecuali sandal yang mahal ya tetap dicuci lah, Pak ya. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa kehati-hatian dalam masalah kesucian, terutama spesifik ini dengan wadah atau tempat yang kita gunakan untuk makan atau minum. Kecuali memang kalau kita tahu persis, Pak, itu bukan orang Islam tapi cara makannya kayak orang Islam. Saya dulu sekitar tahun 2001-2002 itu saya kerja, bosnya bukan orang Islam, Pak, tapi cara makannya mirip orang Islam karena dia nggak mau makan daging-daging, itu nggak mau. Terus minum-minuman yang itu ya nggak mau. Oh, cara hidupnya wes kayak orang Islam lah. Lah maka kalau itu ya saya kalau mau disuguhin makan langsung, karena saya tahu sendiri dia itu nggak pernah. Saya nanya langsung, Pak, katanya dalam agama Bapak kan boleh untuk makan ini. Iya sih, cuman saya enggak. Saya memilih enggak karena saya baca-baca dalam buku-buku hewan-hewan itu mengandung cacing tita apa katanya. Nah, kan? Yang itu sangat berbahaya. Dan saya memilih dalam itu, saya memilih cara orang Islam, padahal dia bukan orang Islam. Dan itu sering saya menjumpai bukan orang Islam, tapi cara makannya niru orang Islam dengan tidak mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Ini membuktikan kebenaran ajaran Islam. Mereka sudah meyakini ajaran Islam itu benar, hanya belum syahadat aja. Tapi kok ya tempat saya kerja sampai mati belum syahadat, orangnya sekarang udah mati. Belum syahadat mereka. Ya wis lah. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-20 dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya, tawaddu, semuanya berwudu. Rasulullah dan para sahabat berwudu min mazadatin ra'atin musyrikatin, dari tempat untuk ngambil air. Kalau sekarang ya timba atau ember. Kalau dulu ya kulit binatang yang disamak kemudian entah dibikin dijahit atau apa, yang digunakan sebagai tempat air. Lah itu yang punya adalah imra'atin musyrikatin, seorang wanita musyrik, berarti bukan orang Islam. Lah pelajarannya apa? Berarti boleh kita berwudu seandainya kita main ke rumah teman, saudara atau tetangga yang dia bukan orang Islam, kita numpang wudu di situ. Asal airnya itu memenuhi syarat untuk berwudu, boleh. Lah ini teks hadisnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berwudu dari ember. Kalau ini ya bukan ember, Pak, ya dulu pokoknya, kalau sekarang ya ember lah. Yang punya ember itu bukan orang Islam.
seorang wanita musyrikah. Seorang wanita musyrik ya tadi itu, yang bukan Yahudi dan Nasrani, entah Majusi atau apa agamanya. Nah, hadis lengkapnya itu ketika Rasulullah dalam satu perjalanan kehabisan bekal air. Kemudian beliau menyuruh sahabat Ali dan sahabat-sahabat yang lain untuk mencari air. Kalau sekarang sih nggak sulit itu Pak ya. Kita asal jalan jauh, belok rest area masjid bagus-bagus. Air nggak kekurangan, mau mandi jelegar-jelegur merdeka sekarang. Lah di zaman Rasul kan sulit. Air itu kan barang mahal. Ketika kehabisan air itu kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat Ali untuk nyari air. Kemudian setelah ketemu ada seorang wanita yang lagi mengendarai unta dengan membawa tadi itu tempat air. Kalau sekarang mungkin dibawa drigen kali ya, kanan kiri isinya penuh air. Nah kemudian sahabat Ali itu ngomong ke wanita tersebut bahwa dia diutus oleh Rasulullah untuk mencari air, dan kalau memang ibu itu berkenan, kata sahabat Ali, Rasulullah mau minta. Nah kemudian wanita tersebut yang bukan orang Islam karena mendengar kebaikan Rasulullah, langsung airnya itu semuanya dikasihkan ke Rasulullah. Sehingga Rasulullah, para sahabat, hewan-hewan tunggangannya minum. Loh itu kalau logika akal Pak, hanya 2 tempat tapi diminum satu rombongan sama hewan. Padahal unta itu sekali minum bisa berliter-liter, tapi gak habis. Itu termasuk mukjizatnya Rasulullah. Diminum oleh banyak orang, diminum oleh hewan kendaraan tunggangannya, ya mungkin kuda, mungkin unta, tapi gak habis. Lah setelah itu sisanya dipakai buat wudhu. Ini termasuk mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pernah terjadi ketika akan terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Khandaq itu artinya parit, kali, atau perang Ahzab. Ahzab itu artinya koalisi. Saat itu Madinah mau diserang oleh koalisi dari suku-suku yang ada di luar Madinah. Kalau sampai terjadi, mungkin umat Islam saat itu kalah total karena jumlahnya bisa 1/10. Kalau seandainya umat Islam 1000, itu luarnya musuhnya lebih dari 10.000. Nah, ketika mata-mata atau kalau zaman dulu namanya ya telik sandi diutus oleh Rasulullah untuk menyelidiki kekuatan lawan, kemudian bercerita, ya Rasul, lawan kekuatannya begini. Kemudian Rasulullah mengadakan rapat. Akhirnya para sahabat berembuk. Ada salah satu seorang sahabat yang baru masuk Islam, bukan penduduk Arab, orang Persia. Kalau sekarang mungkin Iran. Persia ya Iran. Namanya Salman Al-Farisi. Cukup terkenal namanya. Jadi masjid di ITB namanya kan Masjid Salman Al-Farisi. Lah, ia punya ide yang brilian. Tapi saat itu idenya dianggap gak masuk akal. Salman Al-Farisi bilang, ya Rasul, kalau kita head to head itu adu begini loh Pak. Nah, kita nggak bakalan menang ya Rasul. Hitung-hitungan di atas kertas kita nggak bakalan menang. Jumlah mereka 10 kali lipat dari kita. Mereka pasukan terlatih, persenjataan lengkap. Kita apa adanya. Kalau adu begini nggak bakalan menang. Lah terus gimana? Gini ya Rasul, kita bikin kali Khandaq bahasa Arabnya, mengelilingi Madinah, yang sehingga kuda terbaik gak bisa loncat. Gali kali, ya mungkin lebarnya sekian meter ya, mengelilingi Madinah. Saat itu belum ada apa ya? Bengkok ya. Bengkok kan belum ada, masih manual mungkin ya, entah pakai linggis apa. Lah saat itu sahabat yang lain, wah ide gila ini. Gak mungkin
kita gali kali mengelilingi Madinah. Lah kalau tanah di sini empuk, tanah sono batu. Wah, itu gila, nggak mungkin. Tapi Rasulullah malah menyetujui idenya Salman, orang Persia, orang Iran. Makanya dari dulu orang Iran itu pemberani cerdas-cerdas. Sampai sekarang Pak ya, yang berani melawan Israel Iran ya. Arab Saudi menang, ya. Negara yang lain menang. Tahu-tahu Iran berani. Dan dari zaman dulu, zaman Rasulullah udah ada orang namanya Salman Al-Farisi yang berani melawan kekuatan 10 kali lipat. Tapi bukan dengan fisik, dengan akal. Akhirnya ketika gali parit itulah mukjizat Rasulullah nampak. Ya mungkin kerja bakti kali Pak ya, kayak kita, ayo kerja bakti. Oh, semuanya mau penduduk Madinah, bukan hanya orang Islam saat itu Pak. Yang agama lain pun penduduk Madinah ikut bantu. Kemudian ada salah seorang sahabat yang pengen menjamu makan siang. Datang ya Rasul, saya pengen menjamu orang-orang yang pada kerja bakti bikin khodam. Cuma tadi saya nyembelih kambing satu kecil kurus lagi. Paling banter buat makan 10 orang juga cukup alhamdulillah. Oh ya udah, ntar makan siang kata Rasulullah. Begitu makan siang Rasulullah semua yang ada diajak makan. Ayo ke rumahnya sono, kita ditraktir makan siang. Tuan rumah kan deg-degan. Sedianya paling cukup dimakan 15 orang, yang datang mungkin ratusan orang. Walah, umpama Pak, sampean undang selamatan jamaah Nurul Mubin, yang diundang 10, yang datang 100. Waduh, ya Rasulullah ini gimana? Tadi udah saya bilangin, yang diundang cuma 15, paling 20. Lah ini kok semuanya? Walah, wah bikin malu. Ketika Rasulullah datang, wes begini, nggak usah deg-degan, nggak usah khawatir. Mana makanannya? Kalau dulu mungkin didandang gitu Pak, yang dari tanah. Dan sini. Saya yang kalau orang Jawa nyiduk, orang sini nuangin ya. Mereka sambil megang mangkok masing-masing, tapi Rasulullah yang nuangin. Sampai semuanya kebagian, yang dikentong, yang didandang masih ada. Itu Rasulullah Pak. Kalau kita kita ngambil duluan sendiri Pak. Kita pimpinan Pak ya. Misain yang paling enak misain. Lah Rasulullah enggak Pak. Pokoknya yang semuanya itu kerja, semuanya udah dapat, beliau baru ngambil untuk dirinya, dan kemudian sisanya itu diserahkan kembali ke tuan rumah. Begitu tuan rumah buka tutup, loh kok masih utuh ya Rasul? Yo wis itu rezekimu. Nah, iya kan? Dan kejadian seperti itu tuh berulang-ulang. Pernah lagi ketika Rasulullah dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah jalan kaki, naik mobil aja lama Pak Ji. Naik mobil berapa jam? 6 jam kan? Nah itu jalan kaki Pak. 6 jam itu kalau dari sini Jakarta Cirebon. Wah, saya ke Semarang aja 7 jam nyampe Pak Ji. Ke Semarang saya 7 jam nyampe. Jalan kaki. Ketika di tengah-tengah udah kehabisan bekal dan lain-lain, melihat ada ibu-ibu yang sudah sepuh punya kambing kurus. Rasul bilang, "Bu, kambingmu boleh gak saya meres susunya?" Kata si ibu-ibu, jenengan ngledek. Kambing kurus begini apa ya ada susunya. Ya udah, saya pinjem tempatnya, mangkok apa. Diperah sama Rasulullah kan dalam perjalanan hijrah itu kan Rasulullah bertiga kan. Rasulullah, Abu Bakar, ada namanya penunjuk jalannya, namanya Abdullah bin Uraiqid. Itu juga bukan orang Islam. Yang jadi penunjuk jalan bukan orang Islam. Diminum bertiga, kemudian sampai tempat itu penuh, diserahkan ke ibu tadi. Yo ada susunya. Ibu tadi, loh ini susu dari mana? Kambing saya kurus. Lah itu mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau dalam perang Khandaq itu pun akhirnya umat Islam memperoleh kemenangan yang tanpa
adu fisik. Karena begitu pasukan musuh datang, kan nggak bisa masuk kota Madinah. Mereka nunggu di luaran karena ada kali besar. Ya mungkin kalau di sini seukuran BKT kali ya. Wah, BKT gali pakai linggis ya. Berapa lama ya? Perjuangannya orang dulu gitu. Makanya kita tinggal jalan dari rumah ke masjid itu abotnya nggak karuan ya. Ayo. Wah, kadang deket aja pakai motor. Saya ya sama. Dari rumah ke masjid itu nggak jauh, kadang yo pakai motor. Lah dulu perjuangan membela Islam itu kayak gitu. Ketika musuh datang ngepung ngelilingin Madinah, mereka nggak bisa masuk. Akhirnya mereka bikin tenda di luaran kota Madinah. Padahal di gurun saat itu sering terjadi badai gurun. Begitu mereka berkemah sekitar kurang lebih 27 hari, datang badai gurun. Akhirnya mereka kocar kacir nggak karuan. Ini salah satu peperangan yang dimenangkan oleh orang Islam tanpa adu pedang, tanpa adu fisik, hanya ngadu strategi. Iran terkenal dari zaman Rasulullah memang orangnya cerdas-cerdas. Padahal Salman Al-Farisi itu dulu seorang budak aja pinternya kayak gitu, apalagi yang bukan budak. Ya berani-berani Pak. Hitung-hitungannya 1 lawan 10, tapi bukan pakai tenaga, pakai akal. Nah tadi air yang diambil atau yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diminum oleh semuanya yang ada di situ, kemudian hewan tunggangannya ada minum dan lainnya sisanya buat wudu. Ini menunjukkan betapa bolehnya kita berwudu di tempat yang bukan miliknya orang Islam. Ya kalau kita lagi di pusat-pusat perbelanjaan, ini rata-rata kan yang punya bukan orang Islam ini. Bahkan malah banyak sekarang itu perkantoran atau apa yang notabene pemiliknya bukan orang Islam, tapi yo memfasilitasi masjid dan lain-lain, musola ya hampir semua lah ya. Saya lihat kadang depo-depo kontainer yang itu ada kadang ada musolanya, cuman kadang sayang sopirnya nggak mau sholat ya. Udah disediain tempat, udah. Mereka kan bosnya walaupun kadang bukan orang Islam kan ya sudah pengertian lah ya. Kita hanya orang Islam kadang yang malah mursal. Ini hadis yang ke-20 menunjukkan boleh kita memakai air yang itu bukan miliknya orang Islam, tapi tadi izin dulu. Wong Rasulullah juga izin. Nah, kalau asal ngambil yo gosok itu bukan begitu. Gosok itu kalau kita pakai barang orang yang tanpa izin dan dikembalikan, itu namanya gosok. Lah kalau nyolong itu ngambil tanpa izin dan enggak dikembalikan, namanya yo nyolong. Lah kalau air bukan wudu apa yo dikembaliin? Lah yo enggak. Ya kalau sendal itu sering tuh. Lah kita loh, kalau yang pakai sepatu bagus, pakai sendal bagus tuh seringnya malah gosok ya. Lah ya kan kalau kita misalnya mau pergian kemana, sendal bagus, sepatu bagus kan ditaruh di sini. Kemudian ketika kita wudhu pakai sendal orang, itu namanya gosok. Kecuali kalau yang buka sendal, yang punya sendal memang udah ngizinin. Atau kadang mesin-mesin itu menyediakan sendal jepit yang memang biar dipakai oleh orang-orang yang bepergian jauh gitu. Nah kalau kayak gini mah nggak perlu ya. Ini kan langsung kan nyambung ya. Kadang kan ada tempat wudhu sama masjid kan nggak nyambung kan, harus pakai sendal dulu. Nah kalau yang kita pakai tanpa seizin yang punya, walaupun dikembalikan, itu namanya gosok. Gosok itu secara fikih ibadahnya sah, tapi diterimanya wallahu a'lam. Tapi anak pondok dulu itu kerjaannya tiap hari gosok. Lah gimana asal dibangunin bangun telat, pakai sarung, pakai baju sekenanya. Entah punya siapa langsung samber. Begitu sampai ke pondok dipakai peci kegedean, baju enggak muat, bukan punya dia.
Tapi kodang mana pondok kan udah saling pengertian, wis pokoknya siapa aja pokoknya yang duluan pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan nabiyya sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddatin akhrajahul Bukhari. Anas bin Malik ini kalau ibarat anak pondok itu santri dalam. Dari umur puluhan belasan tahun udah dititipkan ibunya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yo kayak nyantri itulah, umur kan umur belasan kan biasanya nyantri itu. Tapi tinggalnya di rumah Rasulullah. Ya kalau santri sekarang namanya santri dalam. Santri yang gak tinggal di asrama, gak tinggal di kobong, tapi tinggalnya di rumah kiainya. Biasanya yo bantu-bantu kerjaan rumah. Lah Anas bin Malik itu begitu. Dari umur belasan tahun udah dititipin ke ibunya. Maka karena kedekatan Rasulullah, kalau kita ngaji hadis begini, setelah Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis itu Anas bin Malik. Bukan Anas bin Malik, bukan Anas bin Malik. Lah Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang meninggal belakangan. Karena didoakan oleh Rasulullah dengan keberkahan umur, keberkahan harta, dan keberkahan keturunan. Maka konon dalam riwayat salah satu sahabat yang kaya itu Anas bin Malik, panjang umur. Dan dalam riwayat Syarah Riyadhus Shalihin, kalau saya nggak salah baca, jumlah anaknya itu sejumlah umurnya. Wah, kalau saya umur 46 berarti anak saya 46 ya. Lah Anas bin Malik itu meninggal di usia 124. Berarti anaknya jangan dibayangin, nggak mungkin kalau ibu satu nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, Pak ya? Ayo, ibu satu lahir 15 juga udah babak belur, Pak ya. Lah ini kalau ibu satu kan nggak mungkin ini. Ya entah nggak, masalahnya di kitab itu nggak dijelasin istrinya berapa, nggak dijelasin, Pak. Cuman jumlah anaknya sejumlah umurnya. Dan dia kaya raya. 124 umurnya. Wah, anaknya ya segitu. Yo kalau istrinya satu nggak mungkin apa ya? 4 aja kayaknya nggak mungkin, Pak. Ya mungkin punya anak, nikah, cerai atau meninggal, nikah lagi. Ya kalau asal lahiran dua kan cepet banyak, Pak ya. Lah kalau umpama istrinya 4, lah itu kok jam 6 kurang ya? Kaget saya kok jam 6 kurang. Oh Indonesia bagian sono, oh iya bener. Bikin deg-degan aja itu jam. Anas bin Malik termasuk yang meninggal belakangan. Ia menceritakan bahwa anna qadahan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu punya gerabah, wadah untuk minum, pecah. Wadahnya itu pecah. Inkasaro, pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin. Kemudian wadah itu ditambal menggunakan emas. Wah, teknisnya gimana ya nggak tahu, saya bukan tukang itu, Pak. Ya mungkin disepuh, kalau sekarang disolder, Pak Ji. Kalau zaman dulu caranya tak gimana lah. Nah ini menunjukkan bahwa kalau wadah 100% dari emas kan haram hukumnya bagi kita umat Islam. Kita kaum laki-laki kan haram untuk memakai emas. Kalau orang dulu konon katanya gigi emas itu bener nggak? Bener nggak, Pak? Ayo, saya pernah dengar cerita sih, kalau melihat ya belum pernah. Katanya orang dulu itu yang orang-orang kaya kalau giginya ompong ditambal pakai gigi emas. Bener nggak? Emas beneran? Ada yang bener ya? Ada ya? Wah, berarti orang kaya beneran ya?
Oh, emas kecil gram harganya berapa itu, kalau gigi ini lumayan gede. Apa cuma dilapis apa utuh emas itu? Dilapis? Oh, kirain utuh emas gitu. Kalau dilapis ya masih mungkin lah ya. Kalau utuh ya lumayan ya. Oh, kecil aja 1 gram ya. Kalau gigi berapa gram? Bisa 1 ton. Wah, bener orang kaya kali itu. Lah Rasulullah itu pernah punya gerabah, punya wadah, tah gelas, tah apalah namanya, pokoknya di sini keterangannya itu gerabah. Yang ketika pecah itu ditambal, disulam, mungkin dilapis itu pakai emas. Itu menunjukkan kalau hanya sekedar untuk nambal atau apa diperbolehkan. Ya mungkin tadi ya hanya sekedar, ya boleh Pak. Tapi kalau emas utuh, wah, betapa kaya raya dia. Saya pernah membaca kenapa alasan laki-laki diharamkan memakai emas, entah itu gelang, kalung atau lah, sementara perempuan kok boleh, laki-laki kenapa nggak boleh? Saya pernah baca artikel di Facebook, wallahu alam kebenarannya nggak tahu. Kalau wanita diperbolehkan memakai emas karena emas kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama itu mengandung zat tertentu yang bisa merusak organ laki-laki. Lah kalau perempuan nggak rusak karena setiap bulan perempuan ini ada darah yang diganti. Lah kalau kita kan darahnya nggak ganti-ganti, Pak. Paling ganti dikit sama nyamuk gitu. Lah kalau perempuan kan setiap bulan ya, yang keluar ya kalau yang masih normal ya lumayan banyak. Wallahu alam. Itu mungkin hanya penelitian, yang namanya penelitian itu bisa benar, bisa enggak. Yang penting dalam Islam diharamkan bagi laki-laki untuk memakai emas. Kecuali tadi kalau hanya untuk sekedar melapis atau apa tadi, yang kalau kadar barangnya jumlahnya itu enggak sampai lebih dari 50%. Kalau tadi kan mungkin alat itu pecah, ya mungkin yang retak atau apa itu dilapis pakai emas biar kalau buat naruh air tidak bocor. Entah kalau teknisnya yo nggak tahu saya, itu yang tahu yo tukang-tukang bikin begitu ya. Nah kalau laki-laki haram, tapi bagi perempuan tidak. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masih dari perawi yang sama yaitu Anas bin Malik. Qala, ia bercerita, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Rasulullah itu, cerita Anas bin Malik, pernah ditanya tentang khamr. Khamr itu arak. Kalau sekarang ya wis macam-macam itulah ya jenisnya ya. Yang tuttakhadhu, yang arak itu diproses khallan untuk dijadikan cuka. Lah, cuka yang buat bakso itu awalnya bahannya dari apa? Yang buat bakso itu bahannya dari apa? Yang empek-empek itu kan ya cuka ya? Bakso kelapa. Selapa sama cabe. Oh. Dulu nggak tahu sekarang. Makanya ilmu saling keterkaitan kan begini, Pak. Ustadz Kiai biar pinter kayak apa, kalau ditanyain cuka sumbernya dari apa ya bingung, Pak ya. Karena nggak pernah ngalami ya. Kalau Bapak tahu pernah lihat, Pak ya? Pernah ya? Saya. Oh gitu ya. Air kelapa. Air kelapa sama cabe. Cabe. Oh. Jadi cuka. Oh, jadi cuka ya. Lah ini hadisnya Rasulullah itu ditanya khamr, arak yang diproses menjadi cuka, apakah itu halal? Kan gitu ya pertanyaannya Anas bin Malik tadi. Faqala, maka Rasulullah menjawab, la, tidak. Lah, artinya tidak halal, alias kalau disengaja. Tapi kalau didiamkan, umpama ya, wallahu alam, ini harus tanya ke ahlinya masalahnya.
Kalau misalnya minum-minuman yang memabukkan itu didiamkan, nggak diapa-apain, nggak diutak-utak, nggak dicampuri apa-apa, dibiarkan dalam waktu lama, kok berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa dicampur apa-apa, maka dalam mazhab Syafi'i itu halal, boleh. Tapi kalau ditambah apa tadi Pak? Cabai yo. Bukannya pedes kalau cabai Pak? Enggak dipecah-pecahin cabenya. Utuhan gitu. Oh, gitu ya. Saya tahu. Nah, kalau di utak-utak misalnya, pokoknya diapain lah. Berarti kan tidak dengan sendirinya kan, tidak secara natural, maka itu tetap haram, alias tidak boleh. Ya tapi kita berhusnudzon ya, cuka sekarang karena dijual bebas dan saya yakin itu ada label halalnya kayak dari MUI ya. Berarti itu ya harus melalui proses yang benar. Nah dalam hadis ini mungkin orang zaman itu membuat cuka itu ya minum-minuman yang memabukkan itu yang didiamkan dalam waktu yang lama tanpa diapa-apain, wes berubah dengan sendirinya. Lah kalau berubah dengan dicampurin barang tertentu atau diolah dengan barang tertentu ya tetap haram, alias tidak boleh dikonsumsi. Lah karena khamr itu kan minum yang memabukkan. Kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan maka dihukumi haram. Kadang ada kalau buat jamu dikit kan nggak mabuk. Mau qaliluhu wa katsiruhu, mau sedikit mau banyak, kalau itu dikonsumsi kok jadi mabuk maka itu hukumnya haram. Kalau air tape Pak, air tape konon bikin mabuk ya? Katanya loh ya. Yang kalau orang Bugis kan kalau bikin itu sampai manis terus airnya itu. Ya. Kalau memang itu kok bikin mabuk terus ada kadar alkoholnya, nah iya ya kena hukum itu. Tapi kalau enggak ya enggak. Nah, lagi-lagi kan ini harus lewat penelitian, enggak hanya sekedar yang penting pokoknya haram, kan enggak. Dalam Majelis Ulama Indonesia itu ketika akan mengeluarkan fatwa haram itu pasti melalui proses yang panjang, penelitian dulu, kemudian mendatangkan ahli mungkin dari ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Setelah mereka mengadakan penelitian dan ternyata mengandung alkohol sekian persen, kalau ini dikonsumsi berbahaya, baru turun fatwa haram. Enggak asal langsung haram, enggak. Kalau sekarang di media sosial yang heboh salon horeg, Jawa Timur, di kampung saya juga sama Pak. Kemarin pas saya pulang itu malah konser depan rumah mak saya. Wah, kaca hampir aja pada rontok. Nah itu kan dia melalui serangkaian penelitian, observasi dan lain-lain, baru kemudian turun fatwa, enggak asal langsung menfatwakan haram. Kalau ini patokan dasarnya segala yang memabukkan itu haram. Segala meminum minuman, kullu mustadzirin, ismun likulli muskirin, yang disebut dengan khamr itu segala sesuatu apabila diminum bisa memabukkan maka itu didefinisikan khamr. Kalau orang Pantura toa ini gimana? Ya kan daerah Tuban, Lamongan ya. Iya kan? Nah, itu kalau dikonsumsi bikin mabuk ya? Enggak lah ya, standar umpama segelas gitu loh. Ayo. Iya kan daerah Lamongan kan banyak ya. Sepinggir jalan raya itu kan di botol-botol itu kan. Ya kan toa apa toa? Lah itu yus, kalau kayak saya kan tidak ada kompetensi untuk mengatakan ini halal haram kan, tidak. Itu harus melalui serangkaian penelitian
dari para ahli, kalau memang dinyatakan membahayakan yo jangan dikonsumsi. Teh botol aja banyak ya aneh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.